tiap Jumat naikin satu. Dan kita kali ini akan membahas tentang kasus KONI yang sedang bergulir di Lampung. Bang Doni kan sebagai pernah memimpin cabang olahraga dan juga pernah menjadi atlet. Apa sih Bang, kalau belum ada tersangka dari kejaksaan, proses ini masih berlangsung, apa sih dampaknya Bang? Ya, terima kasih Bang Robert. Jadi kalau saya melihat langsung pada poinnya bahwa kasus dugaan korupsi yang terjadi di KONI Lampung ini sudah menjadi bukan isu daerah lagi, udah isu nasional. Nah, isu nasional ini sudah sangat mengganggu pada atlet terutama, ya. Atlet, cabang olahraganya sendiri dan prestasinya. Nah, yang paling utama yang terganggu ini adalah prestasi atlet. Menurut kacamata saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita mengalami, kita pernah sebagai atlet, kita pernah sebagai pembina maupun pelatih, kita pernah juga sebagai ketua cabur olahraga Soreji Kempo. Sehingga kita tahu persoalan-persoalannya. Kenapa saya bilang terhambat? Sekarang pejabat KONI Lampung yang ada, ya, cabang-cabang olahraga yang mempunyai program dalam rangka persiapan PON 2024 nanti, mereka kan sudah harus menyiapkan tahapan, harus melaksanakan tahapan. Tetapi program-program yang diusulkan yang menjadi prioritas-prioritas itu tak kunjung juga mendapatkan perhatian karena dananya tidak ada dan sebagainya. Yang intinya pejabat-pejabat yang sekarang dengan kasus yang diungkap sekarang, mereka takut. Nah, korbannya kepada atlet, kepada cabur. Bagaimana mau berprestasi kalau dana pembinaan, dana pelatihan dan sebagainya itu tidak terrealisasi gitu. Jadi dipertegas lagi Bang Doni, apa sih harus dilakukan oleh kejaksaan ini? Kalau menurut saya, kejaksaan ini sudah pergantian kepala kejaksaan sudah 2 kali ya, kalau nggak salah ya, dan ini berjalan sudah hampir bukan 6 bulan lagi, sudah cukup 8 bulan mungkin ya. Nah, harapan saya kasus ini segera diungkap, terang benderang, sehingga jangan bicara KONI, tetapi kalau memang ada oknumnya, proses oknumnya, sehingga yang lain yang tidak melakukan hal-hal yang tidak tercela seperti ini, ya kembali lagi bisa bernapas lega. Artinya mereka tidak berbuat, jangan terimbas. Kalau sekarang ini semua orang serba takut. Nah, sekarang juga cabur-cabur juga akan takut, merasa takut menggunakan anggaran dan sebagainya, takut dipanggil, takut diproses, takut ditersangkakan. Nah, terus terang aja sekarang cabur-cabur, siapa cabur-cabur yang berani ngomong tentang KONI? Nggak ada. Artinya ini bukti satu, ketakutan. Padahal mereka sebenarnya kepingin bahwa cabang olahraganya mendapatkan perhatian serius oleh KONI Lampung, kira-kira begitu. Jadi ada tenggat waktu, nanti per Desember ini harus ada tersangka Bang? Harapan saya jangan lagi nunggu Desember karena janji kepala kejaksaan yang lalu. Seingat saya beliau mengatakan setelah Lebaran yang lalu, Lebaran Idul Adha kalau nggak salah. Idul Adha. Ya, akan ada tersangka. Tapi kembali lagi sekarang menunggu kajian dari BPKP Lampung, berapa kerugian negara yang hilang akibat perbuatan dari oknum-oknum tersebut. Ya, harapan kita mudah kok mengungkapnya. Sekarang orang melakukan apa dengan jumlah berapa, dengan lakukan pembuktian terbalik, berapa uang digunakan, berapa yang dianggarkan, terpakai berapa, itu jelas kok. Kalau memang ini dengan waktu yang cukup lama ini tidak bisa dibuktikan, ya selesai. Tidak perlu dipanjang lebarkan bahwa semua akan dipanggil, semua akan diproses. 80 cabang olahraga ya, 80 orang kalau misalnya, 80 orang sudah dipanggil untuk dimintai keterangan, tapi satu pun tidak ada ya yang bisa ditetapkan. Ini kan juga aneh buat saya. Aneh dan kebangetan ya Bang? Aneh kebangetan. Jadi bahan